identik dengan metode wireless, walau banyak ISP menggunakan metode fiber optik dengan jalur Metro E. Akan tetapi, pastinya harganya pun bisa jauh lebih mahal. Hal itu tentu tidak akan cocok untuk kalian yang baru akan memulai bidang ini. Selanjutnya, saya asumsikan kalian sudah terhubung dengan salah satu ISP dan telah menjadi mitra resmi pada ISP tersebut. Jika sudah seperti itu, mulailah membuat target lokasi yang nantinya akan kalian garap. Contohnya, bisa memilih rumah yang tidak terlalu jauh dari lokasi server kalian berada. Selanjutnya, kalian harus menyiapkan perangkat yang dibutuhkan. Karena dalam konteks kali ini, kita akan membangun server super minim biaya, jadi kita gunakan perangkat yang low budget saja. Cara ini masih sering saya lakukan jika akan membuka area baru yang belum jelas minat marketnya. Karena di bidang seperti ini, sifat kerjanya bertahap. Kita harus bisa menekan biaya seminim mungkin karena ada biaya ISP yang harus kita keluarkan. Berikut perangkat yang perlu disiapkan. 1. Router tenda. 2. Switch hub. 3. Kabelan. 4. Peralatan crimping. Alasan saya menggunakan router tenda karena memiliki fitur bandwidth control yang cukup simple, di mana kita bisa membatasi traffic di setiap IP, atau kalian juga bisa menggunakan router dengan merek dagang lain asalkan memiliki fitur KaiOS. Sesuai pengalaman di lapangan, cara ini masih terbilang aman untuk mengcover kurang lebih 10 klien rumahan. Selesai dengan router, perangkat selanjutnya yang kalian butuhkan adalah switch hub, di mana switch ini berfungsi untuk membagi beberapa jalur dalam satu jaringan. Bisa diartikan untuk memperbanyak jumlah port pada router tenda milik kalian. Kita gunakan yang 6 port saja karena target awal kita hanya 10 klien. Jika lebih dari itu, kalian sudah harus menggunakan MikroTik. Untuk kabelan, kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan. Atau jika kalian tidak ingin repot, bisa juga membeli kabelan yang sudah terpasang RJ45. Perlengkapan lapangan. Ini yang wajib kalian miliki untuk menjadi teknisi jaringan. Perangkat yang biasa saya gunakan diantaranya adalah tang crimping dan RJ45. Selebihnya mungkin kalian sudah memiliki sebelumnya, seperti palu, tang, gunting, dan lain sebagainya yang dibutuhkan ketika pemasangan baru saja. Setelah perangkat di atas siap, kini saatnya kita susun topologi yang akan kita gunakan nanti, baik dari server hingga rumah klien. Berikut topologinya. Dari router ISP ke router tenda milik kalian, lalu ke switch yang nanti akan disalurkan ke setiap klien. Biasanya, setiap ISP pasti akan meminjamkan satu perangkat router. Kalian bisa siapkan kabelan pendek untuk menghubungkan router ISP dengan router tenda milik kalian. Colokan kabelan ke salah satu ether router ISP, kemudian colokan kabelan tersebut ke ether WAN pada perangkat router tenda milik kalian, hingga router tenda milik kalian terhubung pada akses internet. Selanjutnya, kalian buat satu kabelan pendek lagi untuk meneruskan dari router tenda milik kalian ke switch yang nanti akan kita gunakan sebagai jalur menuju tempat klien. Sampai di sini, harusnya kalian sudah bisa menggunakan router lain yang terhubung pada port switch. Dengan catatan, router disetting pada Dynamic IP atau DHCP. Perlu diingat, untuk router yang nanti digunakan di sisi klien, pastikan kabelan terhubung pada port WAN.
Baiklah, selanjutnya kita asumsikan kalian berhasil mendapatkan satu klien yang ingin berlangganan akses internet. Berikut step by stepnya. Siapkan perangkat router indoor yang nanti akan kita pinjamkan ke klien tersebut. Selanjutnya, settinglah router kalian ke Dynamic IP atau DHCP. Dan pastikan kabelan terhubung melalui port 1, bukan port LAN. Jika kalian tes dan berhasil terhubung pada jaringan internet menggunakan router klien, kemudian kalian bisa langsung melanjutkan proses instalasi kabelan hingga rumah klien. Step seperti ini bisa kalian ulangi hingga semua port pada router tenda maupun switch kalian sudah terisi penuh. Di sini saya berikan opsional saja. Jika kalian mendapatkan klien yang cukup jauh dari lokasi server, dalam kasus seperti itu kalian bisa menggunakan metode wireless dengan membangun access point sebagai pemancar dan CPE sebagai penerima pada sisi klien. Dengan begitu, kalian tidak perlu menarik kabel ratusan meter. Cara ini juga bisa lebih menghemat port switch karena kita bisa menghubungkan beberapa CPE dalam satu access point. Kurang lebih sampai di sini proses pembangunan server RT/RW-NET mini kita sudah selesai. Jika ada yang ingin ditambahkan tentu saja bisa, semua menyesuaikan budget yang kalian miliki. Baiklah, sekarang saatnya kita kalkulasikan berapa biaya yang mungkin kalian harus siapkan. Biasanya biaya awal lebih besar untuk membayar ISP berikut infrastrukturnya. Di sini saya tidak akan membahas perkiraan harga ISP. Karena di setiap daerah tentunya memiliki nilai yang akan berbeda-beda. Jadi, saya akan menghitung perangkat apa saja yang kita gunakan untuk membangun server RT/RW-NET. Perangkat pertama yaitu router indoor. Router indoor begitu banyak merek dagangnya, namun pastikan kalian memilih router yang memiliki port 1 dan memiliki fitur chaos seperti tenda, totaling, dan harga relatif di bawah 150.000 per unit. Perangkat kedua yaitu switch 6 port. Biasanya memiliki rentan harga 120.000 ke bawah. Perangkat ketiga yaitu kabelan. Untuk kabelan ini menyesuaikan dengan kebutuhan. Harganya jika di tempat saya di kisaran 4.000 per meter. Akan lebih murah jika kalian membeli per roll yang berkisar 400.000 ke bawah. Perangkat keempat yaitu peralatan teknisi seperti tang potong, tang krimping, dan RJ45 yang memiliki harga sekitar 150.000 ke bawah. Dengan perangkat di atas saja, kalian sudah dapat menjalankan bidang ini. Kita total semua biaya dari pembelian perangkat di atas, maka kalian perlu mempersiapkan budget sekitar Rp820.000. Baiklah, mungkin sampai di sini sesi pertemuan kita kali ini. Pada intinya, jangan pernah takut untuk mencoba. Kegagalan memanglah pasti ada. Tugas kita hanya meminimalisir resiko dari kegagalan itu dengan cara banyak belajar. Semoga kalian semua diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap usahanya. Akhir kata, akhir cerita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.